Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran program linear dengan tujuan pembelajaran yang pertama, membuat model matematika dari sebuah permasalahan kontekstual. Kemudian, tujuan yang kedua adalah menentukan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan program linear. Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan model matematika. Nah, apa itu model matematika? Yaitu kita mengubah kalimat dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, model matematika sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat atau kendala. Biasanya dia berupa sistem pertidaksamaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, contoh, penghasilan per bulan minimal Rp500.000. Nah, kalimat ini jika dalam bentuk matematika, kita dapat merubah. Langkah pertama kita misalkan dulu. Nah, siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah besarnya penghasilan dalam rupiah. Kita misalkan sebagai X. Maka bentuk matematikanya menjadi X lebih dari sama dengan 500.000. Nah, pengertian lebih dari sama dengan itu artinya X bisa saja mempunyai nilai 500.000 boleh, atau 600.000, 1 juta boleh. Artinya pernyataan itu benar. Tetapi tidak benar ketika nilai X-nya adalah mungkin 400, 300, karena itu lebih kecil dari 500.000. Nah, contoh yang lain. Seorang pedagang sepatu, dia mempunyai modal 8 juta. Nah, dia ingin membeli sepatu pria dan sepatu wanita dengan harga, untuk sepatu pria sepasang harganya 20.000, sedangkan untuk sepatu wanita 16.000. Keuntungan dari sepatu pria 6.000 per sepasang, kemudian untuk sepatu wanita 5.000 rupiah. Toko yang dia punya hanya dapat menampung 450 pasang sepatu. Nah, ini adalah contoh dalam kalimat sehari-hari. Nah, sekarang kalimat ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk matematika. Nah, buatlah model matematika yang sesuai dengan persoalan ini dengan memaksimalkan keuntungan dari penjualan. Dari permasalahan tadi kita dapat memperoleh dia punya modal 8 juta. Dia pengen beli untuk membeli sepatu pria, dia butuh dana 20.000, dan nanti ketika dijual dia dapat untung 6.000. Untuk sepatu wanita, untuk harga belinya untuk membeli barang satu pasang sepatu wanita 16.000, dan ketika nanti dia menjual dia akan memperoleh untung. Nah, untuk tokonya sendiri hanya mampu menampung 450 pasang sepatu. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana pedagang tersebut dapat memperoleh untung yang maksimal. Baik, untuk langkah penyelesaiannya, nah kita misalkan dulu. Jadi permisalan itu adalah jembatan antara kalimat sehari-hari dengan model matematika. Yang dimisalkan siapa? Yang dimisalkan adalah yang belum diketahui. Nah, kita kan belum tahu, kita mau beli sepatu pria sebanyak berapa, sepatu wanita berapa. Nah, itu yang kita misalkan. Nah, kita misalkan banyak sepatu pria adalah X dan banyak sepatu wanita adalah Y. Nah, X dan Y ini variabel. Sebenarnya kamu bisa pakai A atau B, PQ, tetapi pada umumnya yang dipakai adalah variabel X dan Y. Artinya kita belum tahu, kita mau beli sepatu pria itu sebanyak berapa, sepatu wanita berapa, belum tahu. Akhirnya kita misalkan dulu sebagai X dan Y. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Nah, tabel itu isinya apa yang kita misalkan tadi. Pada kolom kedua, di situ ada sepatu pria. Kolom ketiga sepatu wanita, kolom ketiga ada kapasitas atau modal. Ini nanti isinya pembatas. Kemudian pada baris kedua ini isinya adalah banyak sepatu. Kemudian yang baris ketiga harga beli, baris keempat keuntungan. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Yang pertama kalian perhatikan adalah dari soal tersebut siapa yang membatasi. Nah, yang membatasi kemampuan seorang pedagang tadi yang pertama adalah
kapasitas tokonya. Toko itu hanya mampu menampung berapa tadi? 450 pasang. Artinya apa? Pedagang tersebut tidak bisa membeli sepatu sebanyak 500. Tidak bisa membeli sebanyak 451. Kenapa? Maksimal kapasitasnya hanya 450 pasang. Kemudian apalagi yang membatasi? Yang membatasi adalah harga belinya. Nah, di sini modal dari pedagang tersebut. Modalnya berapa? Modalnya 8 juta. Artinya apa? Sebenarnya dia pengen membeli banyak sepatu. Tetapi uangnya hanya terbatas pada 8 juta. Nah, fungsi pembatas inilah yang kami tulis pertama kali pada kolom sebelah kanan. Itu kolom sebelah kiri, nama-namanya tadi. Nah, kemudian apa yang selanjutnya kita isi? Yang pertama berkaitan dengan banyak sepatu. Nah, pedagang tersebut mau membeli sepatu pria sebanyak berapa? Kita belum tahu. 1, 2, atau 3, atau 450. Nah, kita belum tahu, maka kita misalkan banyaknya sepatu pria yang dibeli pedagang tadi sebanyak berapa? Lihat permisalan tadi, sebanyak X. Nah, untuk sepatu wanita, kita juga belum tahu mau beli berapa pasang. Nah, kita misalkan dulu sebanyak Y. Nah, untuk tadi selanjutnya, harga beli sekarang. Untuk membeli 1 pasang sepatu pria, dia butuh uang 20.000. Kalau untuk beli 2 pasang berapa? Berarti kan 20 kali 2. Untuk membeli 3 pasang 20 kali 3. Nah, untuk membeli sebanyak X. Ya, benar. Maka dia membutuhkan uang sebanyak 20.000 dikali X. Begitu juga untuk sepatu wanita. Untuk 1 pasangnya harganya 16.000. Kalau dia beli 3 berarti yang 16.000 kali 3. Dia beli sebanyak Y, maka dia butuh uang 16.000 dikali Y. Nah, kemudian keuntungan untuk satu pasang sepatu pria dia memperoleh keuntungan 6.000. Untuk 1 pasang sepatu wanita dia memperoleh keuntungan 5.000. Nah, dia beli sepatu pria sebanyak X, maka 6.000 X. Dia beli sepatu wanita sebanyak Y, maka 5.000 kali Y atau 5.000 Y. Nah, perhatikan di baris banyaknya sepatu kita punya X, Y 450, kemudian 20.000 X ditambah 16.000 Y 8 juta maksimalnya. Kemudian untuk keuntungan baris terakhir 6.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, dari tabel ini nanti kita akan membuat fungsi kendala. Nah, gimana membuatnya? Perhatikan. Dari baris banyaknya sepatu tadi. Nah, kita mempunyai X ditambah Y kurang dari sama dengan 450. Artinya apa? Banyak sepatu pria dan ditambah banyak sepatu wanita yang dibeli itu tidak boleh lebih dari 450. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Ketika banyak sepatu wanita dan sepatu pria yang dibeli 450 itu masih boleh. Ketika hanya ingin membeli sebanyak 300 itu masih boleh. Tetapi kalau pedagang itu membeli sebanyak 500 tidak bisa. Kenapa? Karena kapasitasnya hanya 450. Tuh, untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua berkaitan dengan harga beli. Kita peroleh ketidaksamaan 20.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 8 juta. Artinya kita membeli sepatu pria, membeli sepatu wanita, uang yang diperlukan itu kurang dari sama dengan 8 juta. Ketika total pembelian pedagang tersebut 7 juta, masih boleh, uangnya masih cukup. Ketika di total habis 8 juta, masih boleh, uangnya masih cukup. Nah, ketika dia pengen membeli banyak, kemudian habisnya 9 juta, itu tidak bisa. Kenapa? Karena uangnya hanya 8 juta. Nah, bagian kedua ini bisa disederhanakan. Setiap sukunya kamu bagi dengan berapa? Paling sederhana? Ya, dibagi dengan 4.000. Maka nanti diperoleh, dibagi 5.000. Maka nanti diperoleh 5X, 4Y, kurang dari sama dengan
2000. Jadi ketiga sukunya semuanya masing-masing dibagi dengan 4000. Nah, kemudian pertidaksamaan ketiga dan keempat ini selalu muncul, yaitu nilai X dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 450. Gitu. Nah, ini biasanya sering muncul dalam program linier nomor 3 dan 4 ini. Nah, kemudian pada baris terakhir tadi itu ada namanya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi tujuan ada dua. Dia bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Dalam kasus ini dia memaksimalkan keuntungan. Nah, fungsinya biasanya dilambangkan dengan Z sama dengan, atau di buku lain bisa F dalam kurung X, Y. Tapi kita pakai Z saja. Maka fungsi tujuan kita ambil dari baris paling belakang pada tabel sebelumnya, yaitu Z sama dengan 6000X ditambah 5000Y. Nah, untuk bagian ini jangan disederhanakan. Biarkan seperti ini. Nah, kesimpulan dari langkah-langkah sebelumnya tadi kita sudah membuat model matematikanya. Model matematika tadi ada dua, ada kendala dan ada tujuan. Untuk kendala sendiri ada 4. X plus Y kurang dari 450, ini banyaknya sepatu. 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000, ini dari harga belinya. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya sepatu pria lebih dari sama dengan 0 dan sepatu wanita. Dengan fungsi tujuan memaksimalkan fungsi tujuannya apa tadi? Z sama dengan 6000X plus 5000Y. Tuh. Nah, sekarang setelah kalian memperhatikan penjelasan tentang mengubah kalimat sehari-hari ke dalam model matematika, sekarang kamu coba permasalahan berikut ini kamu ubah ke dalam model matematika dengan langkah-langkah penyelesaian sama seperti yang tadi kita pelajari. Silakan dicoba.